Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok A3 mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil akan menyampaikan materi mengenai infeksi jamur dermatofita dan malassezia. Dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati Putri Ningsih, SKH MSc. Slide selanjutnya. Adapun anggota kelompok A3 adalah sebagai berikut. Katarina Diana Boki dengan NIM 002, Viviana Nyaputri Tanuraharja dengan NIM 004, Nabila Dwi Fitria Aziz dengan NIM 014, Erwin Satriawan dengan NIM 015, Imade Agus Wirawan dengan NIM 017, Jazuli Azra MR dengan NIM 022, Emia Peyo Saboro Ginting dengan NIM 030 dan Adi Setiawan dengan NIM 039. Slide selanjutnya. Materi pertama adalah mengenai dermatofita. Slide selanjutnya. Baik, untuk etiologi, dermatofita adalah kelompok jamur yang menginfeksi jaringan keratin dan mampu menyerang rambut, kulit, dan kuku inang yang hidup. Dermatofita terdiri dari 40 spesies jamur yang berasal dari 3 genera, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Atas dasar habitat primer dermatofita, mereka dipisahkan menjadi 3 spesies, yaitu anthropophilic, zoophilic, dan geophilic. Dermatofita anthropophilic memiliki interaksi utama dengan manusia dan biasanya menginfeksi hewan lain, misalnya Epidermophyton flocosum. Dermatofita zoophilic umumnya menginfeksi hewan, tetapi terkadang dapat menginfeksi manusia, misalnya Microsporum canis. Untuk dermatofita geofilik ditemukan di tanah bersama dengan material manusia atau hewan yang berkeratin, seperti rambut, bulu, dan sisik. Misalnya Microsporum gypseum. Dan spesies ini dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan juga hewan. 2 genus jamur yang menjadi penyebab dermatitis pada hewan adalah Microsporum spp dan Trichopiton spp. Spesies jamur yang bertanggung jawab atas lebih dari 95% kasus dermatitis pada hewan kecil adalah Microsporum canis, Microsporum gypseum, dan Trichopiton hematodrotes. Jenis kelamin dan usia juga memainkan peran penting dalam transformasi dermatitis pada hewan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Jazuli Azra MR dengan NIM 20095111022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis. Dermatofitosis merupakan infeksi jamur yang umum terjadi pada kucing, dan anjing. Sangat mudah menular namun tidak menyebabkan kematian secara langsung. Mudah diobati dan disembuhkan. Kondisi lembab adalah risiko potensial untuk infeksi dermatofita. Dari beberapa penelitian sebelumnya, kelembapan yang tinggi, terutama di musim gugur dan musim dingin, menunjukkan prevalensi penyakit yang tinggi. Hewan dengan usia muda lebih rentan terhadap dermatofitosis karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu sistem imun yang belum matang, defisiensi sebum yang mengandung fungistatik atau asam linoleat, pertukaran biokimia pada kulit, fase anagen rambut, dan kondisi fisiologis. Microsporum canis adalah penyebab dermatofitosis yang paling sering ditemukan pada kucing dengan usia muda. Next slide. Selanjutnya yaitu ada gejala dan tanda klinis.
Infeksi dermatofitosis pada kucing biasanya dapat menimbulkan gejala lokal yang berupa lesi berbentuk melingkar pada bagian kulit dan terdapat kerontokan bulu di sekitar lesi. Yang kedua, lesi ini lebih sering ditemukan pada bagian tubuh seperti wajah, kaki, ekor, dan telinga. Secara umum, faktor yang mempengaruhi terinfeksi jamur Microsporum canis antara lain lingkungan yang kotor, tempat tinggal hewan, dan kebersihan kandang hewan. Dapat dilihat pada gambar di bawah merupakan contoh gambar kucing yang terinfeksi dermatofitosis. Yang sebelah kiri, luka yang tidak sembuh pada kucing akibat infeksi subkutan Microsporum canis. Yang kedua, terdapat alopecia sirkular akibat infeksi Microsporum canis. Next slide. Selanjutnya, gejala dan tanda klinis yang terdapat pada anjing. Beberapa tanda klinis yang terlihat pada anjing yaitu anjing mengalami kegatalan pada bagian tubuh yang terdapat lesi. Yang kedua, terdapat alopecia anular pada daerah daun telinga, kaki depan, kaki belakang, leher, dan kelopak mata. Dan yang ketiga, terdapat sisik yang ditemukan di bagian kaki depan, kaki belakang, dan perut. Terdapat juga krusta di bagian kaki belakang. Yang keempat, makula terdapat pada daerah kaki depan dan kaki belakang. Hiperkeratosis pada kaki belakang. Dapat dilihat gambar di bawah merupakan gambar anjing yang terinfeksi dermatofitosis. Yang di sebelah kiri dapat dilihat terdapat lesi nodular pada hidung anjing. Ini adalah contoh reaksi Carrion. Pada gambar sebelah kanan, yaitu terjadi alopecia diffusa berbatas tegas dan terjadi pengerasan kulit, serta eritema pada wajah anjing yang disebabkan oleh Trichopiton mentagropipes. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dufitriasis dengan NIM akhir 014. Untuk diagnosa ringworm atau dermatofitosis dapat dilakukan antara lain dengan uji Woodslam dan kerukan kulit. Untuk uji Woodslam, saat pengujian itu yaitu menggunakan Woodslam, hewan yang positif terinfeksi dermatofita akan memperlihatkan cahaya fluorescens atau hijau berpendar pada rambut, kuku, atau permukaan kulitnya. Dan pada uji kerukan kulit, itu diambil dari kerak-kerak yang ada di permukaan kulit. Dan selanjutnya hasil kerukan itu akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Hasil positif dari kerukan kulit itu ditandai dengan adanya spora maupun hifa atau batang dari kapang dermatofita yang terlihat secara mikroskopis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Imada Gusrawan dengan nomor NIM 209511017. Saya akan menjelaskan mengenai terapi dan juga pencegahan. Nah, terapi dari penyakit dermatofita itu dapat dilakukan dengan beberapa cara pengobatan, yaitu pengobatan dengan pemberian anti jamur dibandingkan dengan sulfur dan terapi suportif. Nah, untuk yang pertama, pemberian anti jamur. Anti jamur merupakan jenis obat yang digunakan sebagai obat untuk membunuh jamur. Pada kasus dermatofita, dapat diberikan glycefulvin dan juga salep ketoconazole 2%. Kedua obat ini sering digunakan. Glycefulvin itu merupakan obat anti jamur yang bersifat fungistatik yang cara kerjanya dapat menghambat mitosis sel jamur berikatan dengan protein mikrotubular. Pemberian glycefulvin dilakukan secara oral 1 tablet sehari langsung ke dalam mulut dan juga dapat diberikan dicampurkan dengan makanan. Sedangkan salep ketoconazole 2% itu merupakan golongan antifungal yang bekerja menghambat sintesis ergosterol pada dinding sel fungi. Pemberian dari ketoconazole itu diberikan dalam bentuk salep yang dioleskan
pada bagian kulit yang terjadi lesi akibat jamur. Selain itu, ada obat jamur yang lainnya juga cukup sering digunakan, yaitu miconazole, terbinafine, dan lifenurone. Semua obat ini tentunya bertujuan untuk menghambat atau hilangnya fungsi dari membran fungi dalam mengikat protein. Pengobatan yang lainnya yaitu dapat dibandingkan dengan sulfur. Sulfur ini itu memiliki aktivitas sebagai antimikroba, keratolitik, dan juga anti jamur yang digunakan dalam pengobatan penyakit kulit. Yang ketiga yaitu dapat dengan terapi suportif yang diberikan dengan Fisorbit berupa multivitamin dan cod oil, liver oil untuk membantu regenerasi rambut serta menjaga kesehatan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang pencegahan. Nah, pencegahan dari dermatofita itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi kelembaban. Nah, untuk dapat menghindari jamur, karena jamur itu dapat hidup pada lingkungan yang memiliki intensitas kelembaban yang tinggi. Nah, untuk cara mencegah tentunya dapat dilakukan mengurangi tingkat kelembaban itu. Nah, cara yang dapat digunakan yaitu dengan memastikan bahwa tubuh hewan tersebut tidak basah, kandang juga tidak kotor ataupun basah, dan rutin mengajak keluar agar dapat sinar matahari. Karena sinar matahari dapat memastikan bahwa hewan peliharaan kita tidak kemungkinan tidak akan terinfeksi oleh jamur. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan sanitasi dan juga hygiene. Untuk bisa mencegah dari jamur itu sendiri, tentunya harus meningkatkan sanitasi lingkungan hewan peliharaan tersebut untuk bisa mencegah penyakit mikroorganisme. Nah, peningkatan sanitasi lingkungan dapat dilakukan dengan rutin membersihkan kandang kotoran hewan dan lingkungan sekitar agar tidak lembab ataupun kotor. Nah, tentunya selain itu juga dilakukan penerapan hygiene oleh pemilik hewan ketika sebelum dan sesudah memegang anjing agar terhindar baik dari anjing itu maupun pemilik. Kemudian yang ketiga yaitu menyemprotkan desinfektan. Nah, desinfektan ini bisa disemprotkan ketika alat ataupun bahan yang digunakan dalam untuk hewan peliharaan itu sudah dibersihkan terlebih dahulu sehingga dapat diberikan desinfektan. Desinfektan ini itu bertujuan untuk menghindari adanya mikroorganisme lainnya yang dapat menjadi penyebab sekunder. Yang terakhir yaitu memberikan vaksinasi. Vaksinasi itu merupakan berupa upaya untuk mencegah jamur itu sendiri. Vaksin ini dalam kasus dermatofita itu berperan sebagai tindakan profilaksis terhadap kasus dermatofita. Hal ini dapat berupaya untuk mencegah lebih awal terhadap jamur, walaupun memang 100% tidak dapat memastikan bahwa makhluk hidup tersebut tidak akan terdampak dari dermatofita. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah penyakit Malassezia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Katarina Dina Buki, NIM 200951102. Next slide. Etiologi. Malassezia adalah genus jamur yang umum ditemukan pada daerah tertentu dari kulit anjing dan kucing. Malassezia merupakan flora normal yang berada di kulit. Namun, dalam beberapa kasus, Malassezia dapat bereproduksi dalam jumlah besar dan dalam keadaan itulah dapat menyebabkan penyakit. Malassezia umumnya ditemukan di saluran vagina, daerah interdigital atau sela jari kaki, kantung anal, vagina, dan anus anjing yang sehat. Infeksi penyakit Malassezia disebabkan oleh ragi dari jamur genus Malassezia, di mana penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dapat terjadi pada anjing dari segala usia dan keturunan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan jelaskan teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya membahas mengenai patogenesis mengenai Malassezia. Dalam keadaan tertentu, terkait dengan faktor kulit dan sistem imun, Malassezia ini dapat
menimbulkan gejala klinis, menginfeksi dan berpilideksi di epidermis, tepatnya di stratum corneum, di mana akan direspon oleh sistem imunospesifik untuk memfagosit antigen. Untuk penularan Malassezia ini dapat melalui kontak langsung, yaitu dari hewan satu ke hewan lainnya. Kemudian untuk virulensi Malassezia ini, dinding sel cendawan patogen merupakan titik awal terjadinya interaksi antara inang dan cendawan patogen. Sedangkan enzim-enzim merupakan faktor virulensi utama bagi Malassezia yang dihasilkan di dalam sel dan selanjutnya dikirim ke permukaan sel. Kemudian untuk predisposisi Malassezia ini, insidensi penyakit Malassezia ini meningkat selama musim panas, dan penyakit ini dapat terjadi sepanjang tahun. Hubungan antara dermatitis Malassezia dengan musim panas yaitu berkolerasi dengan musim alergi dan kelembaban yang tinggi. Menurut et al. 2012 menyatakan bahwa berdasarkan studi yang telah dilakukan, infeksi Malassezia dipengaruhi oleh faktor individu seperti kebersihan, densitas kelenjar sebaceus, dan lain sebagainya, dan dipengaruhi oleh letak geografis serta iklim. Selain itu juga perubahan kelembaban dan suhu juga ikut berperan. Baik, bisa next slide. Selanjutnya itu gejala dan tanda klinis dari Malassezia. Gejala infeksi Malassezia pada anjing ditandai dengan adanya pruritus yang hebat disertai dengan eritrema, area yang berwarna kuning dan terbentuknya keropang. Umumnya, anjing yang memiliki kulit yang berminyak, berbau dengan hiperpigmentasi dan likenifikasi merupakan anjing yang terinfeksi. Infeksi Malassezia dermatitis menyebabkan kerontokan rambut, lesi di daerah sela jari, kemerahan dan adanya jerawat pada daerah dagu seperti yang digambarkan pada gambar yang di tengah. Kemudian lesi yang spesifik yaitu anjing dengan infeksi Malassezia pada kaki akan menjilat atau menggigit kaki mereka terus-menerus. Apabila infeksi berkembang di telinga, anjing dapat menggeleng-gelengkan kepalanya dan menggaruk telinganya. Sering juga ada bau busuk dari telinganya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu diagnosis. Diagnosis terhadap kasus dermatitis yang disebabkan oleh Malassezia SP didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dapat juga didukung dengan alat bantu diagnostik seperti lampu Ward. Lampu Ward merupakan sinar ultraviolet yang difilter dengan nikel oksida. Penggunaan lampu Ward tersebut dapat membantu mendiagnosis awal mengenai keterlibatan jamur Malassezia SP, dan untuk mengetahui lebih jelas daerah yang terinfeksi dari jamur ini. Penyinaran dengan lampu Ward dilakukan dengan jarak penyinaran 10-15 cm dari permukaan kulit. Nah, dari penyinaran akan terlihat Malassezia fulvur berwarna putih kekuningan yang berpendar atau orange kehitaman yang berpendar. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yaitu dari pemeriksaan mikroskopik dapat dilakukan pengambilan sampel dengan kelokan menggunakan skalpel tumpul atau menggunakan selotip yang dilekatkan pada lesi. Sedikit kelokan pada epidermis akan mengangkat sekuama dari kulit yang dicurigai. Kemudian, sampel yang ditambahkan OH 10%. Nah, hasil pemeriksaan akan dikatakan positif jika terlihat kelompok sel ragi bulat berdinding tebal dengan miselium terputus-putus atau pendek-pendek, yang akan lebih mudah dilihat dengan penambahan tinta Parker atau blue back atau biru lactophenol. Nah, gambaran ragi dan miselium tersebut sering disebut sebagai meatball dan spaghetti. Pembuktian dengan kultur Malassezia fulvur tidak didiagnostik
karena Malassezia purpur merupakan flora normal kulit. Next, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada slide sebelumnya, perkenalkan nama saya Erwin Setiawan dengan NIM 015. Pada slide ini saya akan menjelaskan terapi dari penyakit Malassezia. Kondisi pasien diketahui dengan melihat gejala klinis dan pemeriksaan klinis yang dilakukan. Diagnosa yang diambil harus tepat untuk mengetahui agen penyakit akibat dari infeksi jamur ini. Alergi atau disebabkan oleh kondisi yang menekan sistem kekebalan tubuh hewan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan pengobatan atau penanganan secara langsung pada penyakit ini. Pada dasarnya, pengobatan dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang bermusuhan dengan Malassezia, dengan membuat lingkungan yang tidak ramah bagi jamur ini, dengan cara menghapus lemak atau lipid pada tubuh hewan, dan juga menggunakan sampo yang mengandung ketoconazole. Pengobatan simptomatis juga diberikan untuk menghilangkan gejala yang muncul seperti gatal. Untuk pengobatan secara lokal dari daerah yang sangat kecil, miconazole krim dapat diterapkan untuk daerah yang terinfeksi dengan menggunakan sebanyak 2 kali sehari selama beberapa minggu. Untuk anjing dengan kasus yang lebih berat atau pada hewan yang resisten terhadap pengobatan topikal, dapat menggunakan ketoconazole, fluconazole atau itraconazole, dapat diberikan selama beberapa minggu. Selain itu juga dapat menggunakan obat anti jamur oral agar lebih efektif. Next slide. Baik, pencegahan yang dapat dilakukan yaitu salah satu faktor untuk mencegah terjadinya penyakit kulit yaitu untuk menjaga kondisi tempat tinggal anjing atau hewan agar tidak lembab. Hal ini disebabkan seringkali infeksi pada kulit anjing disebabkan oleh pertumbuhan Malassezia yang tidak terkontrol. Aspek penting lainnya yang harus dilakukan yaitu untuk menjaga kebersihan terutama pada bagian telinga. Memastikan bulu anjing atau hewan agar tetap kering dan menjaga kebersihan lingkungan, memberikan nutrisi yang cukup bagi hewan agar tetap aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan vaksin. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3A. Terima kasih.